Video ini direkam pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham BAYU atau Bayu Buana Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, Bayu berada di harga Rp1.390. Nah, di luar saham Bayu ini kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, lagi nggak punya banyak waktu dan lagi di jalan, ambil bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, lagi punya banyak waktu dan lagi nggak di jalan, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham Bayu ini. Deal ya, kita pergi ke snapnya BAYU atau Bayu. Di video sebelumnya, kami sudah menyebutkan kalau secara fundamental Bayu sudah tidak terlalu mewah karena terjadi penurunan ekuitas yang terus-menerus. Lalu, secara fundamental masih cukup bagus. Nah, sekarang untuk kita bisa mendapatkan kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham Bayu ini, kita harus mengerjakan dua PR utama dulu. PR pertama, yaitu kita proyeksikan kira-kira per kuartal 4 2023 nanti, Bayu ini labanya naik berapa persen. Dan PR kedua, kira-kira Bayu ini DPR-nya berapa persen di tahun 2023 ini. Cuman sebelum kita mengerjakan dua PR utama ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini, lalu share sebanyak-banyaknya video ini agar Anda membantu kami untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Jika dilihat dari riwayatnya, di kuartal 4-nya, Bayu selalu terjadi kenaikan laba. Mulai dari 68% di tahun 2019 hingga 113% di tahun 2020. Nah, di tahun 2023 ini berapa nih? Nah, saya berpikirnya di sini Bayu kenaikan laba di kuartal 4 2023 ini hanya 68%. Mengapa? Yang pertama gini, memang sudah selesai pandemi, ya, pertama. Yang kedua, Bayu ini laba di kuartal 3-nya sudah naik cukup drastis, cukup sangat tinggi. Sehingga kuartal 4-nya kemungkinan kenaikannya tidak 100% kayak tahun 2022 ataupun 2021 ataupun tahun 2020. Dia akan seperti kenaikannya di tahun 2019 yang hanya 68%. Itu alasan pertama. Alasan kedua, saya ingin berhati-hati. Kalau seandainya perkiraan saya melesetnya nggak jauh-jauh amat dan tidak menyebabkan kerugian pada kami. Seperti itu. PR pertama kita anggap udah selesai. Kita lanjut ke PR kedua. Nah, untuk PR kedua ini, kita punya dua riwayat saja, yaitu tahun 2022 dan tahun 2019. Lah, Min, tahun 2020 dan 2021 nggak dihitung? Enggak. Kenapa? Kan di tahun 2020 dan 2021, dia membagikan DPR sangat tinggi, sangat besar. Padahal IPS-nya hanya Rp5, dia bagian Rp25. Tahun 2021, IPS-nya hanya Rp1, tapi dia bagian Rp25. Atau dengan kata lain, bisa jadi penurunan ekuitas yang terus-menerus ini akibat dari dia bagian DPR atau dividen yang sangat besar di tahun 2020 dan 2021 tersebut. Nah, di tahun 2023, saya rasa nggak akan terjadi lagi seperti ini. Maka kita punya riwayat dengan DPR normal yaitu 37% dan 41%. Di sini, saya mau menggunakan yang 41%. Mengapa? Karena saya tetap optimis kalau Bayu ini membagikan dividen cukup besar. Oke. Jika Bayu ini labanya naik 68% dan jika DPR-nya itu 41%, maka dividen yield-nya Bayu itu 8,1 dengan SOBD 1,97 dengan harga murah udah kelewat 19%, harga wajar masih berpotensi naik 21%, harga mahal masih berpotensi naik 61%. Min, kayaknya itu ketinggian deh kalau dia bagian DPR 41%. Coba bagian DPR-nya 37%. Oke, kita coba bagian DPR 37%. Kalau seandainya labanya naik 68%, kalau seandainya DPR-nya 37%,
maka dividen yieldnya itu 7,3%. Dengan SOBD 1,97, harga murah sudah kelewat 27%, harga wajar masih berpotensi naik 9% lagi, dan harga mahal masih berpotensi naik 46% lagi. Min, kayaknya labanya nggak 68 deh. Soalnya kan di sini udah naik 170% nih. Nah, masa dia bisa naik lagi sih 68% di kuartal 4-nya? Kalau di tahun sebelumnya, walaupun kenaiknya 102%, itu hanya sekitar 21 miliar rupiah naiknya. Kalau di sini kan mencapai hampir 40 miliar rupiah. Mungkin nggak dia naiknya nggak 68, mungkin aja, mungkin. Kalau kita coba kenaikannya di 40% atau 30% deh. Ini angka paling pesimis saya. Kalau kenaikannya 30% dan kalau DPR-nya 37%, maka dividen yield itu hanya 5,6%. Dengan SOBD 1,52, dengan harga murah udah kelewat 44%, harga wajar udah kelewat 15%, dan harga mahal masih berpotensi naik 13% lagi. Mimin lebih setuju yang mana? Nah, kami menggunakan angka yang sedikit optimis, yaitu 68 dan 37. Nah, tadi Mimin bukannya 41. Oke, tadi kami menggunakan 41 karena kami melihat di tahun kemarin dia berusaha membagikan 41% atau menyamai dividennya di tahun 2019. Cuman di riwayatnya Bayu ini dividen terbesar itu sekitar 100 rupiah. Sehingga di sini 101 nggak terlalu jauh dari 100 rupiah. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau Bayu sedang menuju harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham yang sedang Anda pegang ataupun sedang Anda incar, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya memberikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Nah, template Excel yang saya gunakan, baik dalam menganalisa fundamental Bayu ataupun menghitung kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham Bayu ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda memiliki SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham-saham yang sedang Anda incar, saham-saham yang sedang Anda pegang secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham yang sedang Anda incar atau sedang Anda pegang, tiba-tiba harganya berubah secara drastis. Baik itu naiknya tinggi ataupun turun cukup dalam. Karena Anda tahu kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham tersebut. Nah, link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh juga di kolom deskripsi. Jadi, Anda mau ambil penawaran berbayar, Anda mau mengambil penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.